Halo teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar bersama lagi mengerjakan latihan 1.20 dari buku Irama Widya Matematika Peminatan kelas 10. Nah, di sini kita akan belajar bersama ya. Jadi kalau misalkan ada yang salah atau ada yang kurang, kalian boleh komen di kolom komentar. Langsung saja kita ke soalnya. Nah, soalnya itu adalah tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan eksponen. Jadi di sini kita mau mengerjakan pertidaksamaan eksponen. Nah, sebelumnya di sini saya mau menjelaskan dulu ya, memberi beberapa rumus untuk mengerjakan pertidaksamaan eksponen. Nah, yang pertama itu ketika kasusnya basicnya atau bilangan pokoknya itu adalah lebih dari 1. Jadi kalau misalkan bilangan pokoknya itu lebih dari 1, nanti persamaan eksponennya, misalkan ya, di sini ada A pangkat fx lebih besar A pangkat gx. Jadi bilangan pokoknya sudah sama. Nah, nanti di sini menjadi fx lebih besar dengan gx. Begitu pula kalau ada sama dengannya ya. Kalau misalkan ada A pangkat fx lebih besar sama dengan A pangkat gx, berarti nanti dia fx lebih besar sama dengan gx. Begitu juga dengan kurang dari. Jadi kalau misalkan ada A pangkat fx kurang dari A pangkat gx. Nah, sehingga menjadi fx kurang dari gx. A pangkat fx kurang dari sama dengan A pangkat gx. Nah, nanti di sini menjadi fx kurang dari sama dengan gx. Nah, yang kedua itu apabila nilai basicnya atau A-nya itu adalah di antara 0 dan 1. Seperti itu ya. Nah, nanti di sini kalau ada A pangkat fx lebih besar dari A pangkat gx, nah nanti dibalik ya. Kalau misalkan nilai basicnya itu di antara 0 sampai 1, berarti nanti dibalik. Jadinya fx tadinya lebih dari, kan di sini jadinya kurang dari gx. Begitu pula kalau ada sama dengannya ya, jadi juga ini nanti kurang dari sama dengan. Nah, kalau misalkan dia kurang dari A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, berarti kebalikannya fx lebih dari gx. Begitu juga kalau kurang dari sama dengan. Nah, nanti di sini jadi lebih dari sama dengan. Nah, seperti itu rumusnya untuk mengerjakan pertidaksamaan eksponen. Nah, langsung saja kita ke soal yang A ya. Nah, di sini tuh dibilang 5 pangkat 3x min 2 kurang dari 5 pangkat 4. Kurang dari sama dengan 5 pangkat 4. Nah, di sini bilangan basicnya tuh udah sama ya, 5 ya. Jadi kita cukup langsung ke pangkatnya. 3x min 2, karena 5 ini itu kan lebih dari 1 ya. Jadi kita pakai yang cara ini. Yang terakhir ini ya, yang warna hijau. Berarti dia tetap ya kurang dari sama dengan 4. Nah, ini tinggal pindah ruas aja. Berarti 3x kurang dari sama dengan 4 tambah 2. Berarti di sini 3x kurang dari sama dengan 6. Berarti x-nya ini pindah. Kurang dari sama dengan 6/3. Berarti x kurang dari sama dengan 2. Nah, ini adalah jawaban untuk soal yang A. Selanjutnya soal yang B, di sini ada 27 pangkat 2x min 3 lebih besar dari 243. Oke, di sini ada 27 dan 243. Ini belum sama ya bilangan pokoknya. Tapi kita tahu 27 itu bisa kita rubah menjadi 3 pangkat 3. Dan 243 itu bisa kita rubah menjadi 3 pangkat 5. Langsung saja kita rubah. Berarti di sini 3 pangkat 3. Gitu ya. Pangkat 2x min 3 lebih dari 243 tadi 3 pangkat 5. Nah, berarti di sini 3 pangkat 2x, maksudnya 3 pangkat 3 2x min 3 lebih besar sama dengan 3 pangkat 5. Nah, di sini bilangan pokoknya sudah sama. Berarti langsung saja ya. Karena di sini A-nya itu 3, di mana A-nya itu 3 itu lebih dari 1. Berarti kita pakai cara yang pertama tadi ya, ketika A lebih dari 1. Sehingga langsung saja 3 2x min 3. Nah, ini tetap lebih besar dari 5. Ini kali pelangi, berarti ini 6x, kemudian ini kita kali
Min 9 lebih dari 5 ya. Nah, ini pindah ruas. Berarti 6X lebih dari 5 tambah 9. Berarti 6X lebih dari 14 ya. Berarti X-nya itu 6-nya pindah ruas. Berarti lebih dari 14 per 6. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Masing-masing kita bagi 2 per 2 ya. Berarti ini 7 per 3. Sehingga dapat X-nya itu lebih besar dari 7 per 3. Nah, ini adalah jawaban untuk soal yang B. Untuk soal yang C, di sini 1 per 2 pangkat 8 plus 2x min x kuadrat lebih besar dari 1 per 2 pangkat x plus 1. Nah, di sini bilangan pokoknya sudah sama ya, sama-sama 1 per 2. Tapi ingat 1 per 2 itu dia kan 0,5, berarti dia tuh di antara. Berarti 0, di antara 0 dan 1 ya. Karena kan A-nya tuh 1 per 2. 1 per 2 itu sendiri adalah 0,5. Berarti kita tuh pakai cara yang A pangkat Fx lebih besar dari A pangkat Gx. Tapi karena dia ini di antara 0 dan 1 sehingga jadinya Fx kurang dari Gx. Gitu ya. Jadi tandanya berubah. Berarti di sini kita langsung aja ya, karena sudah sama bilangan pokoknya, berarti 8 ditambah 2x min x kuadrat kurang dari x plus 1. Nah, ini bisa pindahin aja ke kiri semuanya. Berarti di sini saya pindah ya, min x kuadratnya di depan, min x kuadrat tambah 2x tambah 8. Karena ini x pindah ruas, berarti jadi min x plus 1 pindah ruas, jadi dikurangi 1 kurang dari 0. Ini min x kuadrat 2x dan min x. 2x dikurangin x itu x ya, berarti ditambah x. 8 dikurangi 1 berarti plus 7 kurang dari 0. Nah, biasanya kalau misalkan ini kan bisa pakai faktorisasi gitu ya. Karena kalau pakai faktorisasi itu lebih mudah, pangkat koefisien dari x kuadratnya itu adalah positif, jadi bisa kita kalikan negatif ya, biar dia jadi positif. Berarti di sini x kuadrat min x kali min itu min x plus 7 kali min 7. Dan jangan lupa tanda itu kalau misalkan kita kali dengan negatif itu berarti kebalikannya. Tadinya kurang dari dikali negatif jadinya lebih dari. 0 kali negatif ya 0. Nah, tapi di sini kita lihat ya, kalau pakai faktorisasi ini tidak bisa dikerjakan. Kenapa? Karena kita tidak bisa menemukan angka yang kalau dikali adalah negatif 7, kemudian kalau yang ditambah adalah negatif 1. Nah, karena seperti itu, maka bisa kita gunakan dengan rumus ABC. Jadi kalian perlu diingat juga ya cara-cara mengerjakan atau mencari nilai dari suatu persamaan kuadrat itu ada banyak caranya. Ada yang pakai faktorisasi, ada yang pakai rumus ABC juga. Nah, karena ini tidak bisa pakai faktorisasi, maka kita pakai rumus ABC. Rumus ABC itu sendiri adalah seperti ini. X 1,2 atau rumus kuadratik ya. Ini min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, seperti ini rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, ABC-nya tuh yang mana sih? Jadi kita identifikasi dulu. A itu adalah yang nempel di X kuadrat, yaitu 1. Ya kan? B itu adalah yang nempel atau koefisien dari X, yaitu negatif 1. Dan C itu adalah yang tidak memiliki variabel atau konstanta. Berarti dia negatif 7. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya. Oke, teman-teman, di sini berarti X 1,2 ini X 1,2 itu artinya karena dia tuh persamaan kuadrat ya, berarti nilai X-nya itu ada 2. Jadi X1 dan X2 seperti itu. Nah, di sini min B, berarti karena B-nya min 1 berarti min 1 gitu ya. Plus minus akar B kuadrat, berarti min 1 kuadrat min 4 kali A-nya 1, C-nya min 7. Per 2 dikali A-nya itu 1. Berarti di sini X 1,2 ini 1 ya, plus minus. Min 1 kuadrat kan 1, min 4 kali 1, min 4 kali min 7 plus 2, 8 ya. Nah, ini per 2. Sehingga di sini menjadi X 1,2, 1 plus minus akar 29 per
2. Nah, artinya di sini tuh tadi ada 2x, yaitu x1 sama dengan 1 ditambah akar 29 per 2. Kemudian x2-nya itu 1 dikurangin akar 29 per 2. Nah, kalau sudah seperti ini kita buat garis bilangan. Ya, kita buat garis bilangan untuk mengetahui x-nya itu terletak di mana. Karena di sini di soal itu kan dia ini ya lebih dari tidak ada sama dengan, jadi kita buat garis bilangannya itu bulat ya, kosong, tidak penuh. Nah, di sebelah kiri itu kan biasanya lebih kecil ya. Berarti di antara 1 ditambah akar 29 per 2 sama 1 dikurangin akar 29 per 2. Berarti kan lebih kecil 1 dikurangin akar 29 per 2 ya. Berarti sini kita tulis 1 dikurangi akar 29 per 2. Berarti di sini 1 ditambah akar 29 per 2. Kemudian kita cari ya letak di mana positif dan negatifnya. Untuk mengetahui nanti kalau lebih besar berarti kita ambil yang daerahnya tuh yang positif. Caranya kita uji titik, teman-teman. Misalkan ya, di sini tengah-tengahnya 0. Ya kan tengah-tengahnya 0 ya, karena kan 1 dikurangin akar 29. Nah, akar 29 itu sendiri kan berarti sekitar, kalau misalkan 25 aja itu 5 ya. 25 aja itu 5, berarti 29 kan sekitar 25 koma, seperti itu. Maksud saya sekitar 5 koma. Jadi di sini kan sekitar 5-an ya, 5 koma. Jadi 1 dikurangin 5 koma sekian kan hasilnya negatif. Makanya 0 itu di tengah. Karena di sini sebelah kirinya negatif, sebelah kanannya positif. Kemudian kita uji kemana? Tadi kita uji ke persamaan yang x kuadrat min x min 7 ini. Ya, kita masukkan x kuadrat min x min 7. Nah, 0 kuadrat min 0 min 7. Nah, di sini hasilnya adalah min 7. Min 7 itu kan negatif ya. Berarti daerah sini adalah negatif. Daerah sini berarti positif, positif. Karena tadi lebih dari, ya kan, setelah kita kali ini kan lebih dari ya. Kali negatif jadi lebih dari, maka kita ambil dia daerah yang positif sebelah sini. Seperti itu. Sehingga nanti nilai x-nya itu berarti x kurang dari 1 min akar 29 per 2 atau x lebih dari 1 plus akar 29 per 2. Nah, ini adalah jawaban untuk soal yang C. Oke teman-teman, cukup sekian kita belajar bersama mengerjakan latihan 1.20 matematika peminatan kelas 10 dari buku Irama Widya. Semoga bermanfaat untuk kalian belajar di rumah, dan jangan lupa di sini kita belajar bersama. Jadi kalau misalkan ada yang salah atau ada yang kurang, kalian boleh komen di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk terus belajar dan berlatih matematika. Sampai jumpa.